Ya Tuhan, terima kasih langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman-Mu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman. Kami sadar betul di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bajak hati kami ya Tuhan, karuniakan kami hati yang lapar dan haus akan firman. Satu nama sepanjang ibadah ini, sepanjang pelayanan firman ini yang kami mau tinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang menjadi pusat dalam pemberitaan firman ini. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Apa kabar? Senang bisa bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Waktu berjalan begitu cepat. Ya, kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Maret ini. Ya, dan tanggal 29 kita udah masuk dalam Jumat Agung dan tanggal 31-nya kita merayakan kebangkitan Tuhan. Biasanya di gereja-gereja kalau sudah Paskah selesai akan membentuk panitia Natal. Ya, waktu berjalan begitu cepat. Ada beberapa orang kredit pohon Natalnya aja belum lunas, udah mau datang kembali Natalnya saudara. Ya, ada di beberapa gereja, di rumah-rumah hiasan Natal aja belum diturunkan. Waktu berjalan begitu cepat, tempatkanlah yang terpenting pada tempat yang terpenting. Supaya saudara dan saya boleh melihat sepanjang tahun ini hidup kita menjadi hidup yang berkualitas di mana nama Tuhan dipermuliakan. Saudara siap mau dengar firman? Lambaikan tanganmu. Hari ini gereja kita memberikan tema dan ayat untuk kami khotbahkan. Tema minggu ini Kristus memberi kekuatan. Dan ayatnya dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Boleh ditayangkan mungkin ayatnya. Ya, kita mau baca bersama-sama. Apakah dari belakang bisa lihat? Halo? Bisa? Lambaikan tanganmu kalau engkau bisa lihat. Baik, baca bersama-sama dari judulnya pokok anggur yang benar. 3, iya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lanjut. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di siang ini. Yang diberkati Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kristus memberi kekuatan. Sebagai pendahuluan saya ingin menyampaikan Alkitab kita ini ada 66 buku isinya. Berapa?
66 buku. Perjanjian lama 39. Perjanjian baru 27. Dari 66 buku yang ada, ini Tuhan memakai 40 orang menulis Alkitab ini. Orang-orang pilihan Tuhan dipakai oleh Tuhan menulis Alkitab ini. Dengan cara Tuhan memberikan wahyu. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi diberikan ilham dengan berbagai latar belakang. Ada yang nelayan, ada yang raja, ya dipakai oleh Tuhan. Ya, ada yang kaum terpelajar yang dipakai Tuhan untuk menulis Alkitab kita. Nah, kami pastikan ya kalau kita udah percaya Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk membangun iman kita kecuali firman Tuhan. Nah, khususnya Injil Yohanes yang kita mau gali siang hari ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ikutin apa yang saya katakan. Rasul Yohanes dipakai Tuhan menulis 5 kitab. Jadi tadi saya katakan Alkitab kita ini ada 66 buku isinya. Perjanjian baru 27. Dari 27 perjanjian baru, 5 diantaranya ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, yang pertama adalah Injil Yohanes. Yang kedua 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Nah, khususnya Injil Yohanes, ini Injil yang istimewa. Ada 4 Injil. Injil Yohanes itu berbeda dengan 3 Injil yang lain. Matius, Markus, Lukas, berbeda. Karena yang 3 itu disebut dengan Injil sinoptis. Injil sinoptis artinya punya persamaan. Kalau saudara baca di Injil Lukas, nanti di Injil Matius nanti ada kisahnya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi, banyak kisah tidak ada ya di dalam Injil Yohanes. Ya, jadi Tuhan begitu sempurna memberikan ilham untuk memperlengkapi kebenaran yang benar di dalam Yesus. Khususnya Injil Yohanes, si penulisnya adalah Rasul Yohanes. Dia satu-satunya murid Yesus yang mati di usia tua. Yesus punya 12 murid. Ya, 1 bunuh diri. Namanya siapa? Siapa? Yudas Iskariot. Orang bunuh diri tidak masuk sorga. Karena itu betapapun sulitnya hidup ini, jangan mendahului waktu Tuhan. Pesan kami dari mimbar ini, dikala depanmu tembok, kiri kananmu tembok, coba lihat ke atas. Masih ada Tuhan yang sanggup untuk tolong kita. Amin. Sekarang lagi musim bunuh diri, saudara. Saya harus katakan, ya kita nggak boleh bunuh diri. Saya terlalu percaya masih ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Nah, dari 11 murid Tuhan, 10 mati syahid. 10 mati syahid. Apa artinya mati syahid? Mati karena memberitakan Injil. Mati karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Cuma 1 yang mati di usia tua, yaitu Yohanes yang kita mau gali ya firman-Nya di siang hari ini. Dia mati dalam usia 101 tahun. Dia mati di Efesus. Saudara udah pernah ke Efesus? Halo? Iya, dia mati di Efesus. Nah, Yohanes sebenarnya pernah digoreng di minyak panas. Waktu Imperial Rome dipimpin seorang kaisar namanya Nero, banyak orang yang mati syahid. Ya, di depan umum dia dimasukkan di minyak panas. Ya, nanti pulang
ambil penggorengan, hidupin kompormu, ya lantas taruh minyak di situ. Lihat saja. Lihat saja. Jangan coba-coba masukkan tanganmu. Lihat saja. Bayangin di tengah-tengah minyak panas yang begitu hebat nyalanya, ya Rasul Yohanes dimasukkan ke dalam. Karena dia tidak mati, Imperial Rome kirim dia, buang dia ke satu pulau namanya Pulau Patmos. Ya, Pulau Patmos tuh di gugusan Laut Egea. Kalau saudara pernah ke Turki, ya Pulau Patmos tuh di antara Yunani dengan Turki. Dia di gugusan Lautan Egea. Kenapa dibuang di sana? Di zaman dulu Pulau Patmos itu tempat tambang batu bara, biar saudara tahu. Dia dibuang di sana jadi rodi, tahu ya rodi ya, jadi pekerja paksa. Diharap sih supaya mati. Ya, tapi dia tidak mati. Dia matinya sebagai pelayan Tuhan di Efesus. Dari kasus Yohanes saya mau katakan, kita nggak akan mati kalau Tuhan bilang kita hidup. Ya, bayangkan di minyak panas digoreng. Makanya tadi saya bilang coba nanti di rumah ambil penggorengan, hidupkan kompormu, tuangkan minyak di situ sampai mendidih. Bayangin dimasukkan hidup-hidup. Ucapkan sama-sama, orang percaya berbeda. Ya, dari kasus dari Rasul Yohanes kita ambil satu garis, bahwa kita nggak akan mati kalau Tuhan bilang kita hidup. Saya pastikan kita tidak akan mati kalau Tuhan bilang kita hidup. Tapi kalau memang udah waktunya, jangankan dimasukkan ke minyak panas, makan pisang keselak mati, saudara. Ya, dari sini seharusnya kita nggak perlu takut menghadapi hidup. Ya, karena 100% hidup orang percaya ada di tangan Tuhan. Amin. 100% hidup orang percaya ada di tangan Tuhan. Kalau ini kita bisa tangkap, kita adalah orang yang paling berbahagia dalam kehidupan ini. Asalkan saudara mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, kami pastikan kita akan jaya di bumi dan jaya di sorga. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes kurang lebih tahun 90 sesudah Kristus. Tempat penulisannya adalah Efesus. Nah, ada 5 hal yang saya mau bagikan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 tentang Kristus memberi kekuatan. Yang pertama, ya, saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan yang ada pada Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau taat dan hidup kudus. Itu yang pertama. Saya mau panggil dulu. Ya, jadi contoh aja satu. Ya, si ganteng-ganteng nih saudara. Ya, ini saya kasih contoh jadi Yesus gitu saudara. Nah, lihat ke saya. Ini Yesus contoh gitu saudara. Ya, walaupun nyata betul bedanya, betul saudara. Ya, tapi contoh. Nah, temanya bagus hari ini. Coba ditampilkan temanya. Kristus memberi kekuatan. Nah, di dalam dia ini, di dalam Yesus semuanya komplit saudara. Semuanya apa? Komplit. Ya, semuanya ada di dalam dia. Kalau saudara butuh apa-apa, jangan cari kemana-mana. Di dalam dia tersedia apapun yang kita butuhkan. Ya, dikatakan, ya di dalam Alkitab kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Di dalam dirinya semuanya komplit. Semuanya ada. Saya mau katakan, kalau engkau butuh kekuatan, jangan cari kemana-mana. Di dalam dia ada. Nah, sekarang bagaimana caranya
supaya apa yang ada padanya saudara peroleh. Ya, semua kita orang Kristen tahu. Ya, pada umumnya kita sungguh-sungguh sadar bahwa di dalam Yesus ada berkat komplit bagi kita. Ucapkan sama-sama komplit. Ya, ada berkat komplit. Tapi tidak banyak daripada kita ya mengerti bagaimana mengambil yang komplit itu waktu kita membutuhkannya dalam kehidupan kita. Termasuk untuk memperoleh kekuatan. Bagaimana caranya supaya yang ada pada Yesus itu saya dapatkan, saudara dapatkan, jemaat dapatkan. Dalam 2 Timotius pasal 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Saya berdoa yang letih, lesu, dan beban berat, siang hari ini diberikan kemenangan. Ya, dan saya terlalu percaya engkau layak untuk memperoleh kemenangan. Ya, haleluya. Tepuk tangan buat dirimu. Saya mau pinjem. Ya. Ini juga ganteng, saudara. Ya, enggak, sini. Kamu bukan Yesus. Walaupun rambut kamu cocok Yesus gitu, gondrong gitu. Ya. Saya kenal dia dari dia kecil. Ya, dianya tambah tinggi, sayanya enggak tinggi-tinggi. Ya, dulu kita satu pelayanan. Ya, saya kenal dia sangat lama. Ya. Nah, bagaimana dia nih? Ya, Ucok gitu. Bagaimana Ucok memperoleh kekuatan? Ini kan sumber segalanya. Amin. Ucapkan sama-sama, Yesus sumber segalanya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya membutuhkan sesuatu? Ucok butuh sesuatu. Nah, Alkitab ajarkan yang pertama. Coba tadi, jangan duduk loh. Ya, nanti saya kasih upah, saya doain gitu. Iya. Didoakan kan bagus. Iya. Ayo, mana poin pertama? Nah, nih si Ucok nih, kalau mau mendapatkan kekuatan karena Yesus sumber segalanya, yang perlu dia lakukan, dia mesti taat dan hidup kudus. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Iya. Jadi Ucok mesti hidup taat, ya, hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Ucapkan apa yang saya katakan. Di mana ada ketaatan, di situ ada mujizat. Ya. Di mana ada ketaatan, di situ ada mujizat. Baca perjanjian lama, baca perjanjian baru. Jadi bagaimana saudara mendapatkan kekuatan dari sini untuk saudara dapatkan? Pertama, harus taat dan hidup kudus. Kenapa harus hidup kudus? Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Coba dikasih ayatnya. Ya, ini ya ayat 1 dan ayat 2. Ini sampai ayat 3 ini menceritakan ketaatan dan kekudusan. Kita baca sama-sama 3 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang pertama taat dan hidup kudus. Ambillah, saya nggak tahu masalah kita apa. Tapi yang pasti Tuhan mau memberikan kekuatan buat kita. Ambillah karena di dalamnya ada paket komplit. Semuanya ada di sini. Jangan cari kemana-mana. Sesulit-sulitnya hidup jangan ke dukun. Sesulit-sulitnya hidup jangan ke orang pintar. Saya harus katakan jangan pergi kemana-mana. Karena di dalam dia cukup. Semua yang kau butuhkan ada di dalam dia. Nah kalau kau butuh kekuatan ambillah. Kalau Ucok ingin
memperoleh kekuatan. Sederhana aja, Alkitab ajarkan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita perlu untuk taat dan hidup kudus. Ya, saya mau katakan, lakukan ini dalam hidup kita. Hanya kita yang tahu siapa diri kita. Haleluya. Dan yang kedua yang tahu diri kita adalah Tuhan. Kalau kita menyadari akan hal ini, mau sungguh-sungguh memperoleh apa yang ada di dalam Yesus untuk kehidupan kita, saya terlalu percaya saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia. Ucapkan sama-sama, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan gak pernah membeda-bedakan orang. Yang membuat perbedaan adalah respon kita terhadap apa yang kita dengar. Karena itu responilah. Ya, Ucok harus bertaat dan hidup kudus. Maka kekuatan dia akan dapatkan daripada Tuhan. Ya, Alkitab katakan dibersihkannya. Itu berbicara tentang kekudusan. Ya, dibersihkannya. Ya, oleh karena itu apa yang terjadi? Belajarlah untuk mentaati dan hiduplah kudus. Haleluya. Saya harus memberikan catatan buat kita. Hidup kudus bukan untuk masuk sorga. Masuk sorga rahasianya percaya Yesus. Tapi sesudah kita percaya Yesus, kita harus hidup kudus. Ya, untuk apa kita sesudah percaya Yesus hidup kudus? Membuktikan bahwa kita mengenal Dia dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita tidak sembrono lagi dengan hidup kita. Tapi kita mempersembahkannya sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, sini aja ya, sampai selesai. Di situ banyak aku, antar saya bagi kamu. Iya, yang kedua, intim dengan Tuhan. Coba kasih tunjuk ayatnya. Ya, kita baca sama-sama 3 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam bahasa aslinya disebutkan dengan kata meno. Iya, meno itu memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi yang kedua ini penting. Coba tampilkan tadi poinnya yang kedua. Iya, intim dengan Tuhan. Siapapun kita, apapun pergumulan kita, saya pastikan Tuhan baik buat kita. Apapun masalahmu, saya pastikan Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Tadi yang pertama yang perlu kita lakukan, kita harus mau taat dan hidup kudus. Yang kedua, intimlah dengan Tuhan. Ucapkan sama-sama. Waktu kita intim, kita memiliki kepekaan. Setuju? Ya. Waktu kita intim, kita memiliki kepekaan. Saya mau katakan, oleh karena itu ayo, yang kedua yang Ucok perlu lakukan, intim. Bukan kalau hanya butuh, baru telepon. Bukan kalau hanya ada kepentingan, baru coba-coba baik gitu saudara. Ya, kalau saya lihat kita sih nggak ada yang coba-coba baik. Orangnya semua nih baik-baik tuh saudara. Kalau saya lihat kita ya cocok semua jadi pendeta begitu. Ya ada auranya gitu, bagus begitu. Jadi yang perlu dilakukan, nih Ucok mesti bangun keintiman. Kamu tadi berdoa nggak pagi? Berdoa. Yang benar. Iya, kamu baca firman nggak? Di sini kan, tuh bagus. Banyak orang Kristennya Kristen kejepit. Tahu Kristen kejepit? Pernah dijepit? Nanti ambil bangkumu, taruh kakimu, suruh orang lain duduki. Ya, biasanya kalau kita kejepit kita menjerit, iya atau iya. Dan banyak kali orang Kristen begitu.
Jadi kami pastikan ada kalanya masalah yang diizinkan Tuhan baik juga bagi kita untuk terapi kejut supaya kita bangun. Ya, supaya kita bangun. Saya mau katakan, orang yang di dalam Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Semua yang terjadi atas hidup kita, Tuhanlah yang pegang kendali. Seburuk apapun situasinya jangan takut. Karena dialah yang mempunyai kuasa. Kadang-kadang saudara, dia mau membangunkan kita dengan persoalan itu. Supaya saudara tidak hanyut di bawah dunia. Karena dunia punya kekuatan membuat kita hilang lenyap. Alkitab katakan jangan ikuti dunia. Haleluya. Jadi yang perlu dilakukan oleh Ucok, intim dengan Tuhan. Ya, ada orang saudara Kristennya Kristen gerobak. Didorong-dorong baru baca firman. Didorong-dorong baru beribadah. Didorong-dorong baru mau melayani. Seharusnya saudara kita sadar di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami mendorong kita. Jangan takut, semua boleh berubah. Tapi Yesus kita tetap sama. Amin. Iya, lihat aja badannya saudara komplit. Saya mau katakan di dalam dia tersedia apapun yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan, yang perlu dilakukan Ucok adalah intim dengan Tuhan. Saya mau katakan, bukan hanya kekuatan yang kita dapatkan. Tapi kebutuhan yang lain juga dia sanggup untuk memenuhinya atas hidup saudara dan saya. Oleh karena itu kita harus bertekad, sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan ini. Yang ketiga. Ya, boleh ditampilkan yang ketiga. Ya, tinggal di dalam. Ya, tolong ayatnya ditampilkan, kita baca sama-sama. 3, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya panggil ada laki-laki satu lagi enggak? Oh iya, sini. Biar saudara nanti ngerti tinggal di dalam. Ya. Lihat, coba bikin lingkaran. Pegang tangan. Ya. Lingkaran. Ini dekat. Ini dekat. Ini tinggal di dalam. Dalam bahasa aslinya, saudara, ini meno. Ucapkan sama-sama meno. Tapi di dalam itu bahasa aslinya disebutkan dengan kata skeno. Ya, pernah lihat toko skeno? Ya, skeno itu di dalam nih. Ya, kalau ada apa-apa dia yang kena saudara. Safe. Gak ada hidup yang paling safe kecuali kita ada di dalam. Amin. Amin. Ya, di dalam. Tadi saya katakan ini sih baik, dekat. Tapi kalau ada apa-apa saudara susah juga. Tapi kalau ini saudara saya pastikan gak ada yang perlu kau takutkan di dalam kehidupan ini. Amen. Ya, jadi kami mendorong setiap kita. Bukan hanya kekuatan yang kau akan dapatkan daripada Tuhan. Bukan hanya kekuatan, tapi ada jaminan yang tidak terhingga. Semua boleh berubah, tapi dia gembala yang baik akan menuntun saudara dan saya ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Oleh karena itu kami pastikan, ayo jangan hanya dekat, tapi harus ada di dalam. Ayo dong, ini bukan di dalam, ini mepet namanya. Susah. Ya, ini di dalam. Jadi pastikan saudara di dalam. Haleluya. Kalau ini ada dalam hidup kita, saya mau katakan, saudara dan saya tidak akan pernah tukar Yesus dengan apapun juga. Haleluya. Karena itu penting. Yang ketiga ini tinggal di dalam.
Ya, haleluya. Andai kata kita mengenal siapa Yesus dalam kehidupan ini, saudara tidak akan pernah mengalami ketakutan, kebimbangan, dan saudara tidak akan depresi menghadapi apapun juga. Karena kita ada di dalam Dia, saudara dan saya memiliki kepastian di dalam kehidupan ini. Haleluya. Yang keempat, kamu di situ dulu, 3. Nanti kita bagi 3 air minumnya tuh. Kita baca ada jaminan jawaban doa. Luar biasa. Jadi di dalam Dia ini ada jaminan jawaban doa. Ya, haleluya. Jangan pernah takut. Ya, doamu tidak dijawab. Kita baca ayatnya. Ya, kita baca ayat yang ke-7, 3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi di dalam Dia, sini Cok. Untung gak Jeffrey saya panggil. Saya masih baik sama dia gitu. Iya, kali ini si Ucok yang dipanggil. Nah, saya mau katakan, Cok denger Cok. Di dalam Dia ada jaminan jawaban doa. Jadi kalau ada apa-apa doa, ada apa-apa doa, ada apa-apa doa. Ya, Tuhan ya adalah Tuhan yang mau mengabulkan doa-doa kita. Saya pastikan nanti hari Minggu tanggal 31 kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tanggal 29 memperingati kematian Tuhan Yesus. Nanti berikutnya, nanti kenaikan Yesus ke sorga. Nah, saya mau katakan, salah satu yang dilakukan Tuhan Yesus ke sorga, Dia di sana adalah untuk menjadi pensafaat bagi kita, kata Alkitab. Saya mau katakan, jadi pesan kami dari mimbar ini, kalau ada apa-apa doa. Dan yang paling patut kita syukuri, Dia tidak punya jam bicara. Ya, 24 jam kau membutuhkan Tuhan, saya pastikan Dia mau mendengar. Ya, banyak kali kita pelayan-pelayan suka bilang begini, kalau ada apa-apa WA dulu ya, jangan langsung telepon gitu. Tapi Tuhan gak pernah bilang begitu kepada kita, kapan saja, di mana saja. Bahkan dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya mau katakan, seharusnya ini yang mendorong kita untuk giat di dalam doa. Saya berdoa di hari-hari yang serba tidak pasti ini. Ya, biar kita membangun semangat untuk berdoa. Karena Dia Tuhan yang berjanji, Dia mau menjawab doa-doa kita. Saya pastikan banyak kali kita udah berdoa, kita lupa tentang doa kita. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah lupa untuk menjawab doa kita. Ya, kita udah doa, lupa kita apa yang kita doakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa untuk menjawab doa kita. Yang paling patut kita syukuri, kata kalimat kita terbatas untuk berdoa. Tapi Tuhan tahu apa yang kau inginkan. Amin. Kata kalimat kita terbatas, paling-paling dari A sampai Z. Tapi kita bersyukur Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Bahkan kita belum ucapkan, Tuhan sudah tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Karena itu ayo kami mendorong biar kita membangun semangat doa. Kita bangkitkan semangat doa. Kalau itu yang kita lakukan, bukan hanya kekuatan yang Ucok dapatkan saudara. Tapi apapun yang kita butuhkan, kita akan peroleh daripada Yesus. Yang terakhir. Ya, yang kelima. Memiliki identitas diri. Kita baca ayatnya. Ya, kita mesti punya identitas diri sebagai pengikut Yesus. Kita baca 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku, punya identitas.
Ucapkan sama-sama, buah adalah tanda pengenal. Yang keras. Iya. Buah adalah tanda pengenal. Ya, oleh karena itu kami mendorong setiap kita, ayo mulai hari ini terimalah kekuatan yang daripada Tuhan. Dan tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Tunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus yang sejati. Caranya, milikilah identitas dengan cara berbuahlah. Haleluya. Saya terlalu percaya. Semua boleh berubah, tapi Yesus kita tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita di siang hari ini. Kristus memberi kekuatan. Di hari-hari yang sulit seperti begini, ingat kita masih punya Yesus yang sanggup tolong kita. Ada 5 hal yang saya mau ulangi. Bagaimana saudara dan saya memperolehnya? Yang pertama, taat dan hidup kudus. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Yang ketiga, tinggal di dalam Yesus. Yang keempat, ada jaminan jawaban doa. Dan yang terakhir, milikilah identitas diri. Kami berdoa, biar mulai hari ini kita meninggikan Yesus dan fokus kita adalah Yesus. Karena di dalam Dia, saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan. Bahkan ada jaminan buat hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ada lagu lama, ya, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus. Yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. ajaib kau Tuhan, Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu suruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya tidak tahu pergumulanmu apa. Tapi kalau memang engkau membutuhkan kekuatan, Yesuslah alamat yang tepat. Datang kepadanya, panggil namanya. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya tidak tahu pergumulan yang sedang kau hadapi. Tapi yang saya tahu, Yesus berkata sudah selesai. Dia mati supaya kita bisa hidup. Dia disakiti supaya kita bisa disembuhkan. Dia menderita supaya kita berbahagia. Dia yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji memberikan kelegaan buat setiap kita. Kristus memberikan kekuatan bagi kita. Kalau itu yang kau butuhkan, saya mau berdoa buat saudara. Taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Mari ikutin doa saya, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menerima firman kebenaran. Saya menerima firman iman. Saya menerima firman yang memerdekakan saya. Saya nyatakan iman saya. Siang hari ini, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya terlalu percaya, mulai hari ini saya memperoleh kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Doa kami di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, Tuhan menimbun lembah, Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah mujizat Tuhan, terimalah kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami percaya hari ini hari kebangkitan iman bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.